Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat-sehat semua. Oke, sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke anak-anak, sebelum kita mulai belajar, Bapak ingatkan untuk selalu menjaga kesehatan dan mencegah penularan virus corona. Yang harus kita lakukan untuk mencegah virus corona, yang pertama adalah rajin cuci tangan. Oke, kita harus selalu cuci tangan setelah melakukan aktivitas baik di dalam maupun di luar ruangan ya. Oke, apalagi kalau kita habis bersentuhan dengan orang lain atau memegang benda dari orang lain, kita harus segera mencuci tangan. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah memakai masker. Oke, kita harus selalu memakai masker apabila kita ingin keluar rumah. Ya, kalau kita ingin keluar rumah harus memakai masker. Tapi alangkah baiknya kita tidak melakukan kegiatan di luar rumah apabila tidak ada kepentingan yang mendesak. Yang berikutnya yang harus kita lakukan adalah menjaga jarak dengan orang lain. Nah, kita tidak boleh berdekatan dengan orang lain, baik itu dengan teman kita, dengan tetangga, atau dengan saudara yang beda rumah ya. Oke. Langsung kita masuk ke materi ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang interaksi sosial. Nah, pasti Bapak yakin kalian pernah melakukan interaksi sosial. Nah, interaksi sosial itu ada dua, yaitu interaksi sosial langsung dan tidak langsung. Kalau yang langsung itu seperti kalian bertemu dengan teman kalian, kemudian ngobrol secara langsung. Itu namanya interaksi sosial langsung. Kalau yang tidak langsung, itu interaksinya melalui handphone atau melalui laptop ya. Bisa dengan telepon, dengan chatting, dengan WA, atau dengan mungkin dengan Zoom, dengan Google Meet. Nah, itu namanya juga interaksi ya, tapi interaksinya tidak langsung. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri interaksi sosial. Jadi, kegiatan itu bisa disebut dengan interaksi sosial apabila memenuhi ciri-ciri berikut ini. Yang pertama adalah pelakunya harus lebih dari satu orang. Nah, kalau kalian berbicara sendiri, tidak ada lawan ngomongnya, itu namanya bukan interaksi sosial. Nah, nanti bahkan kalian akan bisa disebut sebagai orang gila loh ya, kalau ngomong tidak ada temannya. Yang kedua adalah adanya atau berlangsung timbal balik. Adanya timbal balik ya. Timbal balik itu contohnya kalau kita tanya kepada teman kita, dia menjawab, itu namanya timbal balik. Tapi kalau kita ngobrol tidak ada timbal baliknya, itu namanya bukan interaksi. Contohnya kalian kalau ngobrol dengan tembok itu bukan interaksi, karena tembok tidak bisa menjawab ya. Yang ketiga, adanya kesamaan atau paham bahasa atau simbol dari masing-masing pelaku. Nah, jadi dari interaksi tadi, dari pelaku-pelaku interaksi tadi harus ada kesamaan bahasa. Nah, kalau nggak gitu harus paham dengan apa yang kita omongkan. Jangan sampai kita ngobrol dengan orang yang bahasanya berbeda dan tidak paham. Nah, itu namanya bukan interaksi ya. Yang keempat, adanya tujuan tertentu. Orang dalam melakukan interaksi pasti ada tujuannya. Entah itu tujuannya menanyakan nama, alamat, nomor HP, atau menanyakan tugas. Nah, itu pasti ada tujuannya. Tidak mungkin dong orang ngobrol tidak ada tujuannya, ya kan? Oke, kita lanjutkan. Di sini kalian amati, nanti kalian akan mengamati ada 5 gambar. Dari gambar itu tentukan mana yang termasuk interaksi sosial dan mana yang tidak. Ya, nanti kalian kasih alasannya. Kenapa kok gambar satu itu interaksi sosial misalnya ya? Alasannya apa gitu ya? Nanti kalian tulis di kolom komentar ya jawabannya. Oke, kita mulai saja dari
gambar yang pertama ya. Oke, di gambar pertama di sini ada 3 orang yang ngobrol ya. Entah ini mungkin di studio radio ya, mereka siaran ya. Mereka saling ngobrol ya. Yang gambar kedua, kita lihat apa yang ada di gambar kedua ini ya. Oke, di gambar kedua kita lihat. Nah, di gambar kedua ini ada bapak-bapak dan ada anak telepon ya. Nah, bapaknya nggak tahu ngomong bla 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 bla. Kemudian si anaknya menjawab, oke bang, seperti itu. Nah, kemudian di gambar ketiga kita lihat ada apa di sini? Oke, ada orang yang di depan cermin, kemudian dia ngobrol pada cermin. Mungkin dia yang diobrolkan apa itu? Mungkin, apakah aku ganteng? Gitu. Aku sudah ganteng belum? Mungkin seperti itu ya yang diobrolkan. Oke, kita lihat yang keempat ya. Oke, keempat di sini. Nah, ini ada 2 orang. Yang satu mungkin orang Inggris, yang satu orang Jawa. Nah, mungkin orang Inggris ini jalan-jalan ke Jawa kan, kemudian tanya, Is this the terminal? Nah, kemudian yang orang Jawa tadi nggak tahu, mungkin dikiranya nanya namanya kan. Kemudian dia menjawab, jenengku Bejo. Kita lihat gambar yang kelima. Oke, gambar kelima di sini menunjukkan, nah ada 1 orang yang berdiri dan ada 4 orang yang duduk. Ada yang menulis, ada yang memperhatikan ya. Oke. Kemudian setelah kalian mengamati gambar, kalian nanti ada tugasnya ya. Ini tugasnya. Dari 5 gambar itu, manakah yang termasuk interaksi dan mana yang bukan? Nah, nanti kamu jawab ya. Misalkan nomor 1 itu termasuk interaksi atau bukan. Misalnya kamu menjawab bukan interaksi. Kenapa? Kamu harus kasih alasan ya. Begitu juga dengan gambar kedua, ketiga, keempat, dan kelima ya. Nanti jawabannya tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa dikasih namanya ya. Dan kelas. Oke? Oke, kita lanjut. Next, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, di sini proses interaksi sosial didasarkan pada beberapa faktor. Jadi ada faktor yang mempengaruhi proses interaksi sosial. Yang pertama adalah faktor imitasi. Apa itu imitasi? Oke, kita simak gambar ini. Di situ kita lihat ada seorang ibu yang memasak. Kita anggap saja ibu ini memasak mie ya. Memasak mie instan misalnya. Kemudian si anak ini melihat ibunya bagaimana cara memasaknya. Nah, kemudian suatu saat ibunya ini nggak ada, terus anak ini lapar. Kemudian dia memasak mie yang caranya sama persis seperti apa yang dilakukan oleh ibunya. Nah, ini namanya adalah proses imitasi. Jadi dia mencontoh atau meniru apa yang dilakukan oleh ibunya dalam memasak mie ya. Yang kedua, di sini ada yang namanya proses sugesti. Apa itu sugesti? Ini ada gambar seorang dokter dan anggap saja yang satunya pasien ya. Misalkan si pasien ini sudah sakit. Dia sudah ke apotek membeli obat yang harganya mahal, mungkin obat yang tergolong obat bagus, tapi tetap tidak sembuh. Akhirnya dia mendatangi dokter langganannya. Nah, sama dokter ini kemudian dia dikasih obat, disuntik dan diperiksa, kemudian sama dokter dikasih obat, terus dikasih tahu nanti obatnya diminum 3 kali sehari ya, dan jangan lupa istirahat yang cukup. Nah, setelah pulang melakukan apa yang dikatakan oleh dokter tadi, si pasien ini sembuh. Nah, walaupun mungkin obat yang diberi dokter tadi tidak semahal beli di apotek dan tidak sebagus yang dari apotek, tetapi si pasien ini malah sembuh. Kenapa? Karena itu ada sugesti dari dokter tadi. Sugestinya misalnya si dokter bilang obatnya diminum ya 3 kali sehari, terus banyak istirahat. Semoga dengan minum obat ini cepat sembuh. Nah, seperti itu ya. Itu namanya sugesti. Oke, berikutnya adalah
Identifikasi. Apa itu identifikasi? Oke, kita lihat kalian pasti pernah nonton ya film Superman atau Superboy ya. Di situ, terus gambar sebelahnya ada orang yang megang foto dan di belakangnya ada patung Superman. Nah, seorang yang megang foto ini, dia sangat ngefans dengan Superman. Dia sampai membeli atribut dan souvenir-souvenir atau benda-benda yang berkaitan dengan Superman. Nah, foto yang dipegang itu sebenarnya adalah wajah aslinya. Karena dia sangat ngefans dengan Superman tadi, dia melakukan operasi plastik supaya mirip dengan tokoh idolanya si Superman tadi. Nah, ini namanya adalah proses identifikasi. Dia ingin melakukan semirip mungkin dengan tokoh yang diidolakannya ya. Oke, berikutnya adalah proses yang namanya adalah proses apa di sini? Proses simpati. Simpati di sini bukan simpati kartu telepon itu ya. Nah, simpati di sini adalah misalnya ada orang yang kena bencana banjir bandang, kemudian ada seorang gadis atau cewek yang melihat banjir bandang itu di TV misalnya, dia merasa sedih, dia merasa seolah-olah ikut merasakan apa yang dirasakan orang yang terkena bencana itu. Nah, kemudian dia melakukan penggalangan dana untuk membantunya ya. Nah, ini namanya adalah proses simpati ya. Nah, seolah-olah dia ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain yang terkena bencana ya. Oke, mungkin dari keempat proses ini, Bapak yakin pasti kalian pernah melakukan atau mengalami di antara keempat proses ini. Oke, nanti kalian pilih salah satu ya, proses mana yang pernah kalian alami, dan kalian tulis di buku. Nah, misalkan saya pernah mengalami proses imitasi. Apa yang pernah kalian alami ditulis ya. Imitasi misalnya kalau tadi kan memasak mie, mungkin nanti kalian yang lainnya. Oke, nanti itu kalian tulis di buku, kemudian kirim lewat WA ke Bapak ya. Jadi ada dua tugas ya. Yang pertama tadi yang mengidentifikasi 5 gambar tadi, itu jawabannya ditulis di kolom komentar. Kalau yang tugas kedua ini, kalian tulis di buku, kemudian di foto kirim lewat WA ke Bapak ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga materi interaksi ini bermanfaat bagi anak-anakku semua. Dan semoga anak-anakku dapat melakukan interaksi yang positif, interaksi yang baik ya, yang bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Nah, tidak boleh kita melakukan interaksi tetapi yang merugikan orang lain ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Bapak akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga anak-anakku semua tetap sehat dan jangan lupa bahagia.